Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa hadir kembali dalam tayangan motivator tahajud. Tanpa terasa kita sudah 102 video ini. Insya Allah masih banyak sekali ilmu-ilmu tahajud yang harus ditayangkan. Karena ilmu tahajud ini luar biasa. Semakin kita menyelam ke dalam lautan sholat tahajud itu, masih banyak ilmu-ilmu baru yang kita temukan gitu. Baiklah, saudaraku semuanya dimanapun saudara berada, tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud itu sholat pengusir berbagai kesengsaraan hidup kamu. Insya Allah tema ini bisa memotivasi kita semua untuk menekuni ilmu tahajud ini dan menyemangati kita untuk terus berjuang di setiap waktu malam hari. Salam tahajud, salam tahajud. Baiklah, saudaraku semuanya, kita akan mereview apa-apa yang sudah pernah kita sampaikan. Jadi, saudara-saudaraku semuanya dimanapun saudara berada, kajian tentang sholat tahajud ini semakin banyak di media sosial. Dan itu merupakan sesuatu yang sangat menggembirakan. Semakin banyak orang yang menyampaikan ilmu tahajud ini, semakin menarik, bahwa semakin kita yakin ya bahwa sholat tahajud itu merupakan amal ibadah yang utama, amal ibadah yang paling penting di dalam pelajaran-pelajaran kita ini. Sebagaimana kita ketahui, sholat tahajud ini merupakan sholat yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya ya. Sehingga ada yang menyampaikan bahwa sholat itu merupakan amal ibadah yang akan pertama kali dihisab atau dihitung ya, atau diperhitungkan di antara amal-amal ibadah yang lainnya. Nah, ini yang perlu kita catat betul ya, bahwa sholat tahajud itu memang merupakan ibadah yang paling tinggi derajatnya. Dan seorang ustadz yang sangat terkenal juga menyampaikan ya, bahwa sholat tahajud ini dibandingkan dengan amal-amal ibadah yang lain itu mempunyai kedudukan yang paling tinggi ya. Meskipun sholat tahajud ini sangat berat ya untuk dikerjakan, tetapi keutamaan sholat tahajud ini banyak sekali yang akan diberikan kepada para pengamal sholat tahajud ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak benar bahwa sholat tahajud itu hanya untuk Nabi Muhammad SAW. Tidak benar itu. Nah, buktinya Nabi Muhammad mengajak-ngajak istri-istrinya untuk sholat tahajud,
mengajak-ngajak anak-anaknya untuk sholat tahajud. Dan yang paling penting, para sahabat Nabi pada waktu itu semuanya mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari, meskipun dalam keadaan perang maupun dalam keadaan damai. Nah, ini yang luar biasa sekali. Dan yang paling penting lagi adalah kita mempunyai kesadaran ya. Ilmu tentang kesadaran ini ternyata sangat penting di dalam kita beribadah kepada Allah. Jadi kita harus sadar bahwa kita dihidupkan Allah di muka bumi ini dengan tujuan utama adalah mengerjakan semua perintahnya dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Kemudian Allah di dalam Al-Quran itu memberikan contoh-contoh bagaimana akibatnya kalau orang mengerjakan perintah Allah, bagaimana akibatnya kalau orang itu meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Bagaimana kalau orang itu tidak mau mengerjakan perintah Allah, bagaimana jika orang itu nekat mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah. Nah, di dalam ajaran utama itu, dalam surat utama dalam Al-Quran itu, yaitu surat Al-Fatihah, yang kita tahu bahwa surat Al-Fatihah itu merupakan kesimpulan dari seluruh ayat-ayat yang ada di dalam kitab suci Al-Quran, bahwa setiap orang wajib memahami isinya surat Al-Fatihah itu, yaitu 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Baik ketika kita, terutama ketika kita sholat ya, mengerjakan sholat setiap hari itu pasti membaca surat Al-Fatihah ya. Jadi wajar kalau kita dituntut untuk memahami surat Al-Fatihah ini ya. Nah, di dalam surat Al-Fatihah itu ada ayat yang mengatakan Maliki Yaumiddin, Maliki Yaumiddin, yang mempunyai hari pembalasan. Maksudnya itu adalah Allah. Allah sebagai Tuhan seluruh alam semesta ini mempunyai hari pembalasan atau yang berkuasa pada hari pembalasan itu. Maksudnya adalah bahwa setiap amal perbuatan manusia, setiap apa saja yang dikerjakan oleh manusia, pasti akan diberi balasan oleh Allah atau diberi pembalasan oleh Allah. Dan tidak ada yang terlewat oleh Allah catatan tentang amal perbuatan kita itu. Jadi dalam hukum atau ketentuan tentang pembalasan itu, barang siapa yang mengerjakan perintah Allah tentu diberi pembalasan berupa berbagai kenikmatan hidupnya. Sedangkan orang-orang yang tidak mau mengerjakan perintah Allah itu ternyata juga akan dihukum ya, atau disiksa oleh Allah, akan diberi pembalasan oleh Allah. Dan orang-orang yang mengerjakan apa saja yang dilarang oleh Allah itu juga akan memetik hasilnya. Barang siapa yang meninggalkan semua larangan Allah itu akan mendapat hadiah
banyak sekali kenikmatan hidup di dunia ini. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, kita akan melihat kepada apa yang sudah kita siapkan, sudah kita tulis. Oh, sekali lagi ya, bahwa acara ini Motivator Tahajud masih tetap disponsori oleh Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Kita mempunyai visi, mempunyai cita-cita besar. Keluarga Muslim itu kakek, nenek, ayah, ibu, anak-anak, maupun cucu-cucu, semua yang ada di rumah kita itu bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Baiklah, saudara-saudaraku semuanya. Jadi Hakatindo itu kepanjangannya dari Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia. Tema kita pada hari ini adalah sholat tahajud itu pengusir. Sholat tahajud itu pengusir segala bentuk kesengsaraan hidup yang dialami oleh manusia. Jadi Allah itu sudah berpesan kepada semua manusia yang masih hidup di dunia ini, supaya jangan sampai kamu hidup di dunia kok sengsara gitu. Jangan sampai kamu menjalani kehidupan di dunia ini dengan diselimuti berbagai kesengsaraan hidup. Nah, saudara-saudaraku semuanya, sholat tahajud itu ternyata selain pengusir semua penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, sholat tahajud juga menjadi pengusir berbagai kesengsaraan hidup yang menyelimuti setiap orang, setiap manusia. Nah, ternyata di dalam kehidupan di dunia ini banyak sekali masalah-masalah yang menyelimuti siapa saja ya. Sehingga kalau orang itu tidak kuat segala-galanya ya, kuat mental, kuat fisiknya dan sebagainya, itu ujung-ujungnya bisa bunuh diri itu. Ada kejadian di suatu daerah itu ya, itu orangnya sekolahnya sangat tinggi tapi menghadapi kesengsaraan hidup yang bertubi-tubi itu akhirnya tidak kuat ya, akhirnya bunuh diri di rumahnya. Nah, itu suatu hal yang menjadi pelajaran bagi kita semua. Jangan sampai kita bunuh diri hidup di dunia ini ya kan. Nah, saudara-saudaraku semuanya, ada banyak informasi tentang tahajud yang perlu kita bahas dalam ini. Berkaitan dengan tema ini ya, bahwa sholat tahajud itu mengusir berbagai kesengsaraan hidup kita itu. Bagaimana bisa menjadikan sholat tahajud itu pengusir semua kesengsaraan hidup itu? Yang harus kita catat adalah bahwa sholat tahajud itu, sekali lagi kita ingatkan, adalah perintah Allah. Sholat tahajud itu perintah Allah. Allah sendiri yang memberikan perintah kepada manusia untuk mempunyai kebiasaan bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud yang lama. Dan ternyata perintah mengerjakan sholat tahajud ini tidak hanya diberikan kepada
umatnya Nabi Muhammad SAW, tapi juga diperintahkan kepada umat-umat sebelum kita. Jadi umat-umat sebelum kita itu, para pengikut nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sudah mempunyai kebiasaan bangun malam dan mengerjakan sholat tahajud. Nah, janjinya Allah itu luar biasa. Kalau kamu sudah sholat tahajud setiap malam hari, maka kamu akan dijadikan orang-orang yang mulia. Nah, salah satu tanda orang yang mulia itu adalah tidak pernah sengsara hidupnya di dunia ini. Orang-orang yang mulia hidupnya itu tandanya adalah tidak pernah sengsara sewaktu hidup di dunia ini. Nah, jadi akan ketahuan ya kalau ada orang masih hidup di dunia kok sengsara hidupnya, itu berarti selama ini belum mempunyai kebiasaan selalu bangun malam dan selalu mengerjakan sholat tahajud yang lama. Nah itu. Baiklah, kita lihat informasi tentang sholat tahajud yang sudah kita tuliskan. Sholat tahajud itu orang yang wajib mengerjakan sholat tahajud yang lama dan di setiap waktu malam hari adalah orang yang sedang berselimut. Nah, siapakah orang yang berselimut itu? Ternyata yang dimaksudkan orang yang berselimut itu adalah orang yang sedang diselimuti berbagai kesengsaraan hidup di dunia ini. Nah, jadi saudara-saudaraku semuanya, kalau ada yang mengatakan bahwa sholat tahajud itu bukan sholat wajib, mohon maaf, pendapat itu hak Anda untuk mempunyai pendapat seperti itu. Tetapi kalau kita cermati benar-benar apa yang diajarkan dalam kitab suci Al-Quran itu, ternyata sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang tidak mau hidup sengsara di dunia ini. Ya kan? Banyak orang yang tidak mempersiapkan kehidupannya di masa-masa yang akan datang. Nanti hidup kita seminggu yang akan datang itu seperti apa? Hidup kita sebulan yang akan datang seperti apa? Hidup kita 1 tahun yang akan datang akan seperti apa? Banyak orang yang tidak mempersiapkan diri ke arah sana. Mari kita belajar kepada kakek-kakek ya, yang usianya udah di atas 90 tahun, tapi di saat itu malah hidupnya sengsara. Banyak penyakit-penyakit yang menyelimuti orang tersebut. Banyak penyakit-penyakit yang mengganggu orang tersebut, sehingga akhirnya orang tersebut itu hidupnya diselimuti berbagai kesengsaraan hidup. Nah, itulah yang seharusnya menjadi pelajaran bagi kita semua ya, bahwa perjalanan hidup di dunia ini kita wajib belajar kepada orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah lebih panjang dari kita, kepada orang-orang yang perjalanan hidupnya sudah sangat jauh di dunia ini. Misalnya ada orang yang umurnya 100 tahun, umurnya 150 tahun gitu. Itu kan perjalanan hidupnya itu
ibaratnya itu sudah sampai ke planet Mars, ke planet Jupiter dan sebagainya. Sudah sangat jauh sekali. Nah, jadi semakin kita yakin ya, semakin kita mengerti bahwa Allah itu yang merajai seluruh alam semesta ini. Allah itu yang berkuasa atas seluruh alam semesta ini. Sehingga kita harus sadar, kita harus mempunyai kesadaran yang tinggi bahwa kejadian-kejadian yang ada di dunia ini, kejadian-kejadian yang terjadi di alam dunia ini, itu semua atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Kita sebagai manusia itu benar-benar tidak berdaya kalau kita hidup dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kita tidak membutuhkan pertolongan Tuhan, jika kita tidak meminta perlindungan Tuhan, minta pertolongan Allah. Nah, malah sekarang ini ada yang mempunyai pendapat ya, kita hidup di dunia ini tidak butuh Tuhan katanya. Yang penting kita hidup di dunia ini berbuat baik kepada sesama manusia, kepada sesama binatang, kepada sesama lingkungan hidup kita. Nah, tapi orang ini kemudian juga mengatakan kita tidak butuh mempunyai tempat ibadah gitu. Kita tidak perlu membangun tempat-tempat ibadah gitu. Ya, memang manusia itu bebas berpendapat ya. Bebas menyampaikan pemikirannya. Bebas menyampaikan aspirasinya. Tetapi kita harus melihat, membaca kenyataan hidup yang ada di dunia ini. Sebagian besar manusia hidup di dunia itu hidup dalam keadaan sengsara. Nah, obat untuk keluar dari lingkaran kesengsaraan hidup itu cuma satu itu, yaitu mengerjakan sholat tahajud di waktu malam hari. Di orang-orang zaman dulu juga sudah mengerjakan sholat tahajud ini. Jadi sholat tahajud ini bukan ajaran yang baru yang perlu kita catat. Sholat tahajud itu bukan ajaran yang baru. Sesungguhnya pelajaran tentang sholat tahajud itu sudah dari dulu sekali itu. Di mana manusia itu tidak dibiarkan hidup begitu saja oleh Allah. Makanya dalam surat Al-Fatihah itu kita setiap hari selalu menyatakan ihdinas siratal mustaqim ya. Bimbinglah kami ya Allah supaya kami ini hidup dengan cara-cara yang benar. Supaya kami ini hidup dengan cara-cara yang baik. Supaya kami ini hidup di jalan yang lurus. Di jalan yang benar. Karena kalau kita tidak mau hidup dengan cara-cara yang baik, kita itu akan memetik berbagai kesengsaraan hidup. Dan kita harus juga mempunyai kesadarannya bahwa hanya Allah yang bisa membebaskan siapa saja dari kesengsaraan hidup di dunia ini. Baiklah, kita lanjutkan informasi yang lain. Nah ini, sholat tahajud itu sholat wajib bagi siapa saja yang tidak mau hidup sengsara di dunia ini. Orang-orang yang sekarang ini hidup dalam keadaan sengsara bisa dipastikan tidak
mengerjakan sholat tahajud di setiap waktu malam hari. Jadi saudara-saudara semua, kita harus semakin mempunyai kesadaran ya, mempunyai suatu pengetahuan yang tentang sholat tahajud ini. Saya pernah ketemu dengan orang-orang senior yang tidak mau mengerjakan sholat tahajud itu banyak sekali alasannya ya. Ternyata orang-orang yang tidak mengerjakan sholat tahajud itu juga mempunyai banyak sekali argumentasi, banyak sekali alasan atau mempunyai banyak sekali dalil ya, dalil-dalil tidak mau sholat tahajud. Nah, salah satunya itu bahwa sholat tahajud itu sholat yang hanya untuk Nabi Muhammad. Dan ini memang perlu diluruskan ya, bahwa apa saja yang tertulis di dalam Al-Quran, apa saja ayat-ayat apa saja yang tertulis di dalam kitab suci Al-Quran, itu sesungguhnya untuk semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Jadi Al-Quran itu diturunkan ya untuk semua manusia yang masih hidup di dunia ini. Jadi Al-Quran lah sebagai pedoman hidup manusia. Manusia boleh bebas menciptakan pedoman hidup apa saja. Tetapi yang penting hasilnya. Bagaimana hasilnya ajaran itu? Apakah kalau dikerjakan membawa kebahagiaan atau akan mengakibatkan kesengsaraan? Nah, itulah intinya, kita harus mempunyai kesadaran bahwa sholat tahajud itulah yang disebut sebagai jalan yang lurus. Kalau ada orang yang masih bertanya-tanya ya, jalan yang lurus itu seperti apa? Jadi istilah jalan yang lurus itu tidak bisa dipahami dengan makna apa adanya, ya kan? Karena jalan yang lurus itu merupakan suatu bahasa yang tinggi ya, bahasa yang tinggi ya. Jadi cara-cara hidup sehari-hari manusia itu disebutnya jalan. Jadi kalau jalan yang lurus itu berarti cara-cara hidup yang baik, cara-cara hidup yang benar. Benar menurut Allah loh ya, bukan benar menurut pendapat si A atau pendapat si B atau pendapat si Fulan ya. Jadi kita itu hidup di dunia ini harus mengikuti aturan yang dibuat oleh Allah itu. Nah, mengenai Allah ya, banyak sekali yang menjelaskan Allah itu dengan berbagai cara atau berbagai narasi ya. Tetapi yang jelas Allah itu adalah sebuah nama. Allah itu adalah nama Tuhan ya. Sedangkan apakah Allah itu ada? Ada. Zatnya Allah itu, zatnya Allah ya, menyelimuti seluruh alam semesta ini. Zatnya Allah itu sangat halus, sehingga dimanapun tuh pasti ada zatnya Allah di situ. Di dalam tubuh kita ini juga ada zatnya Allah. Nah, kita harus bisa, makanya Allah di dalam Al-Quran mengatakan, aku itu lebih dekat dari urat lehermu. Ya jelas, karena di dalam leher kita ini zatnya Allah itu ada, sehingga Allah itu sangat dekat, lebih dekat dari urat lehermu. Jadi kita harus mengerti antara nama dan
zatnya itu wujudnya itu. Jadi kalau orang bertanya di mana Allah, Allah itu zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Dimanapun ada tempat, ada zatnya Allah. Makanya Allah di dalam Al-Quran menyatakan kalau kamu mau sholat tidak tahu arah kiblatnya, kemana saja kamu menghadap Allah. Nah, Allah itu berbeda loh dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Selain Allah itu pasti makhluk. Selain Allah itu pasti ciptaan Allah. Jadi mohon maaf ya kalau ada yang mengatakan Allah itu meniupkan ruh ke dalam tubuh manusia itu berarti ruh itu adalah Allah itu. Ya mohon maaf, pernyataan itu sangat tidak benar. Ruh di dalam Al-Quran yang dikatakan ditiupkan ke dalam tubuh manusia itu maksudnya adalah wahyu Allah. Wahyu Allah. Ya bahasa mudanya itu ayat-ayat suci Al-Quran lah. Jadi Allah itu tidak mewujud menjadi manusia. Allah itu tidak mewujud menjadi apapun. Malah ada juga yang pendapatnya terlalu jauh ya. Katanya kalau kita nanti meninggal dunia, itu kita kembali kepada Allah, itu artinya kita menjadi Allah di sana. Wah, ini sangat keliru lah menurut pendapat kami. Karena pengertian kembali kepada Allah itu berarti kembali dalam kekuasaan Allah. Karena di alam akhirat itu semua manusia itu urusannya akan diurus oleh Allah. Menjadi apa itu kita tidak tahu karena dirahasiakan oleh Allah. Yang jelas Allah itu tidak pernah mewujud menjadi sesuatu. Allah itu tidak pernah menjadi pohon, tidak pernah menjadi binatang, tidak pernah menjadi apapun. Karena zatnya Allah itu menyelimuti seluruh alam semesta ini. Dimanapun di penjuru alam semesta ini, di planet yang sangat jauh pun zatnya Allah itu ada. Nah, jadi kesadaran inilah yang harus kita mulai mengerti ya, bahwa Allah itu tidak berwujud apa-apa. Allah itu zatnya itu tidak mewujud menjadi apa gitu. Manusia ya manusia itu makhluk ciptaan Allah. Jadi selain Allah, bahasa mudanya itu selain Allah itu adalah makhluk ciptaan Allah. Nah, begitulah. Nah, kemudian ini ada informasi lagi, suatu pesan yang sangat baik ya. Motivator tahajud. Jangan sampai kejadiannya kita hidup di dunia ini dalam keadaan sengsara. Jangan sampai kesengsaraan itu menyelimuti diri kita, menyelimuti tubuh kita, menyelimuti badan kita. Jadi akhirnya kita bisa melihat bahwa sholat tahajud itu pengusir segala kesengsaraan hidup. Jadi perjuangan kita hidup di dunia ini ya, jangan sampai kita sengsara hidup di dunia ini. Itu perjuangan kita. Kita harus bisa keluar dari jeratan kesengsaraan hidup itu. Nah, kemudian yang perlu kita ingat kembali, kita catat betul-betul adalah bahwa sholat tahajud itu ibadah yang pertama kali diperintahkan Allah kepada
Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya ya. Jangan lupa dan para pengikutnya. Karena ayat Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu sesungguhnya itu adalah wahyu atau ruh untuk seluruh manusia yang masih hidup di dunia ini. Itulah sebabnya sholat tahajud ini karena yang pertama kali diperintahkan, maka sholat tahajud ini kemudian menjadi amal yang pertama kali akan dihisab. Jangan sampai kita nanti dihisab oleh Allah, kita tidak ada catatan tentang tahajud kita. Jangan sampai kita selama hidup di dunia ini tidak mengerjakan sholat tahajud. Sehingga ketika kita pertama kali dihisab, wah ini nggak pernah mengamalkan sholat tahajud, berarti nilai kita 0 ya. Nah, kemudian yang perlu kita catat juga adalah bahwa sholat tahajud itu ternyata ibadah yang paling utama di antara ibadah-ibadah yang lainnya. Sholat tahajud itu ibadah yang pertama kali diperintahkan oleh Allah kepada Nabi besar Muhammad SAW dan para pengikutnya. Jadi saudara-saudaraku semuanya, kita secara pelan-pelan mulai mempunyai ilmu ya. Secara pelan-pelan kita bertahap itu mempunyai kesadaran ya, bahwa sholat tahajud itulah sholat yang atau ibadah yang pertama kali, yang nomor satu yang harus kita perjuangkan. Jadi jangan sampai kita memperjuangkan amal-amal ibadah yang lainnya, ya tidak perlu disebutkan ya ibadah apa yang lain itu, kita malah tidak mengerjakan sholat tahajud. Amal-amal ibadah yang lain-lain selain tahajud kita kerjakan, tapi kita malah tidak mengerjakan sholat tahajud. Itu suatu kesalahan yang sangat besar. Nah, ternyata orang yang sudah berjuang mengerjakan sholat tahajud yang lama dan di setiap waktu malam hari itu, pada akhirnya bisa mengerjakan semua amal-amal ibadah yang lain. Ada kisah yang sangat menarik. Ada seorang ibu-ibu yang secara keuangan tidak mungkin naik haji ya, tetapi tiap malam beliau sholat tahajud selalu meminta kepada Allah untuk bisa mengerjakan perintah naik haji ini juga gitu. Akhirnya singkat cerita, doa ibu tadi itu dikabulkan oleh Allah dan ibu tadi diberangkatkan naik haji oleh seorang pengusaha yang sudah sangat-sangat sukses di dunia ini, sehingga pengen memberikan hadiah naik haji kepada ibu tersebut. Nah, itu satu bukti ya bahwa dengan mengerjakan sholat tahajud terus-menerus tiap malam itu, akhirnya amal-amal ibadah yang lain itu bisa dikerjakan juga. Nah, itulah suatu mukjizat ya, suatu keajaiban. Bahkan ada seorang ustadz yang sangat terkenal itu juga menyatakan bahwa orang yang mau mengerjakan sholat tahajud yang lama dan di setiap waktu malam hari itu, akhirnya akan melihat keajaiban yang terjadi pada dirinya. Maksudnya melihat mukjizat-mukjizat Allah itu, pertolongan-pertolongan Allah yang tidak pernah terbayangkan gitu ya, yang tidak pernah disangka-sangka, rezeki yang tidak pernah diduga-duga itu datang. Nah, itu buah dari
mengerjakan sholat tahajud ini. Jadi sekali lagi saudara-saudaraku semuanya, sholat tahajud ini bagi kita itu merupakan segala-galanya. Jangan sampai kita mengerjakan amal-amal ibadah yang lain, tapi sholat tahajud malah tidak kita kerjakan. Jangan sampai kita terlena oleh kehidupan dunia ini, sehingga kita justru tidak mengerjakan sholat tahajud. Jadi apa yang perlu kita catat pada hari ini adalah hanya Allah yang bisa mengeluarkan kita dari segala bentuk kesengsaraan hidup yang menyelimuti diri kita. Dan kehidupan itu ternyata di dunia ini juga. Jadi surga dan neraka itu ada di dunia ini juga. Surga itu kehidupan yang penuh dengan kenikmatan. Surga itu kehidupan di mana apa saja yang kita minta itu akan diberikan oleh Allah. Sebaliknya neraka itu adalah kehidupan yang sangat buruk sekali bagi kita. Baiklah saudara-saudaraku semuanya, saya pikir pelajaran kita tentang sholat tahajud pada hari ini sudah cukup kita sampaikan. Masih banyak waktu di hari-hari yang akan datang yang bisa kita menyampaikan ilmu-ilmu tentang tahajud ini. Jangan khawatir saudaraku, ilmu sholat tahajud ini masih sangat banyak sekali. Baiklah, kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tahajud. Salam tahajud. Salam tahajud. Hakatindo, Himpunan Keluarga Tahajud Indonesia.